Al-Qadhi Abu Syuja, rahimahullah dalam Matan Takrib menyebutkan, syarat tayamum ada 5, yaitu, 1. Ada uzur, baik karena safar atau sakit. 2. Masuk waktu sholat. 3. Telah berusaha mencari air, tetapi tidak memperolehnya. 4. Ada air, tetapi ada uzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air setelah mencarinya. 5. Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak cukup. Pertama, ada uzur, baik karena safar atau sakit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Karena kebanyakan musafir, mereka tidak mendapati air, atau mendapati air, tetapi hanya sedikit yang cukup untuk diminum oleh si musafir atau untuk diminum oleh hewan yang dimuliakan seperti hewan yang ia tunggangi. Catatan, jika ada air, tetapi bila digunakan akan jatuh sakit atau membuat sakit bertambah parah sebagaimana saran dari dokter atau pengalamannya, maka dibolehkan tayamum walaupun ada air. Hal ini dinamakan uzur syar'i. Kedua, masuk waktu sholat, karena tayamum adalah darurat dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Jika seseorang tayamum untuk sholat subuh sebelum waktu subuh masuk, maka tayamumnya harus diulangi setelah waktu subuh masuk. Ketiga, mencari air. Air dinyatakan tidak ada bila melihat 4 keadaan. 1. Jika yakin air tidak ada, maka boleh tayamum tanpa mesti mencari air. 2. Jika ragu-ragu atau sangkaan kuat adanya air, maka hendaklah mencari air di sekitarnya dengan kadar jarak al-Gauts, sekitar 144 meter, dari setiap penjuru. Jika sudah dicari, lantas tidak mendapati air, maka boleh tayamum. 3. Jika yakin air itu ada, maka air wajib dicari dalam kadar jarak al-Qurb, sekitar 2,57 km. 4. Jika yakin air itu ada lebih dari jarak al-Qurb, berarti yang disebut al-Buqdu, boleh tayamum, tanpa mesti pergi ke air tersebut. Catatan, 1. Disunahkan untuk yang bertayamum mengakhirkan waktu sholat jika memang sangat yakin kalau air akan ada pada akhir waktu sholat. 2. Jika seseorang tayamum dan sudah masuk sholat, kemudian ia melihat adanya air, kalau memang ia berada di daerah yang secara yakin air itu tidak ada, seperti di padang pasir, maka ia tetap menyelesaikan sholat dan sholatnya tak perlu diulangi. Namun, jika ia berada di daerah yang secara yakin air itu banyak, daerah subur, ia mesti keluar dari sholat dan wajib untuk berwudu. 3. Jika seseorang khawatir pada dirinya di tengah mencari ada bahaya yang menimpa dirinya, maka ia tidak harus mencari dan tayamum tetap sah. Keempat, ada air, tetapi ada uzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air setelah mencarinya. Jika takut pada hewan buas, khawatir berpisah dari rombongan, takut pada perampok, maka tidak wajib mencari air. Jika memang membutuhkan air untuk minum, maka tidak wajib berwudu dan cukup dengan tayamum. Catatan, jika mendapati air dan ingin membelinya, maka tidak wajib membeli lebih dari upah semisal, saman al-mitsal, tayamum tetap sah jika memang air harus dibeli dengan harga di atas dari harga normal. Kelima, tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak cukup. Debu yang najis tidak sah untuk tayamum. Debu yang bercampur dengan pasir atau kapur juga tidak sah digunakan untuk tayamum. Debu yang sudah digunakan untuk tayamum, maka dianggap mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk tayamum kedua kalinya.